ini banyak sekali pertanyaan ya. Mungkin tidak bisa kita jawab semua. Nanti kalau belum terjawab bisa nanti kita jawab lewat HP ya. Jadi pertama ini pertanyaan, wah ini senior kita Pak Johan, tanyanya hebat. Ini gimana gerakan ASI mengenai adanya produk baru Slexman dalam konstruksi ya. Nah, ini sudah jalan kemajuannya, sudah Semen Indonesia dan Semen Tiga Roda sudah memanfaatkan di proyek di Jawa Barat, proyek apa itu, proyek pelabuhan dan bendungan ya. Ini sudah jalan, jadi memang sudah mulai bergerak, namun tentunya ya harus pelan-pelan ya. Yang kita perjuangkan adalah Slexman nanti wajib. Sekarang belum wajib, masih dalam proses di perindustrian. Nah, nanti harus seperti PCC dan PPC wajib sehingga kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saat ini ya antara produsen dan proyeknya saling komit kualitasnya gimana. Namun Slexman sudah ada SNI-nya. SNI-nya sudah ada, sudah keluar. Namun tidak wajib, belum wajib ya. Insya Allah awal tahun depan sudah keluar dari perindustrian bahwa PSN, bahwa Slexman itu salah satu SNI-nya wajib. Ini masalah Slexman ini kita memang lagi promosikan. Dari Pak Unggul ini, wah, senior kita, Pak Unggul ini, bagaimana usaha asosiasi dengan kondisi yang sangat terpuruk ini, komitmen pendekatan dengan pemerintah. Jadi kami sudah menulis surat Pak Unggul bahwa mohon agar proyek-proyek infrastruktur segera dilaksanakan dengan cepat. Jangan karena ada COVID semuanya tertinggal. Ini alhamdulillah ini kelihatannya ya memang ada kemunduran, tapi September kelihatan sudah mulai bergerak ya. Dan alhamdulillah ini saya baru ada video conference dengan PUPR tahun 2021 itu anggaran infrastruktur untuk PUPR itu ditingkatkan 151 triliun. Nah, saat ini 120 triliun tapi dipotong untuk COVID itu 40 triliun jadi tinggal 75 triliun. Nah, ya, nah ini juga penyebab daripada penurunan demand. Namun tahun 2021 dianggarkan oleh PUPR 151 triliun. Nah, itu cukup bagus, berarti 2 kali lipat. Nah, ini semoga ini betul-betul bisa jalan dan kita berdoa bersama supaya COVID-19 tahun awal 2021 tidak ada kendala lagi sehingga pembangunan infrastruktur meningkat, pembangunan perumahan meningkat sehingga pemakaian semen tidak seperti tahun ini. Yang kita prediksi mungkin turun sekitar 8-10%. Kemudian juga bank bunga juga diturunkan sehingga pembangunan perumahan bisa lebih meningkat ya. Kemudian dari Semen Indonesia Group ini, Mbak siapa tadi lupa. Nah, ini lucu pertanyaannya. Ini kok ekspor klinker besar-besar, apa nggak rugi? Nah, ini pertanyaannya hebat juga ya. Nah, gini, ekspor klinker ini harganya lumayan ya. Memang waktu COVID itu agak turun sedikit, sekitar 28 sampai 29, 30, sekarang udah meloncat lagi ke arah 33, 34. Kalau harga 34 lumayan itu, sudah 34 kali 100 kali 14.000 kan hampir setengah juta ya. Nah, saya kira itu sudah untung kalau klinker itu tidak sampai segitu ya. Biaya produksinya. Jadi aman. Jadi ekspor klinker dengan harga 34 itu untung, saya jamin. Nah, ini supaya adik yang dari Semen Indonesia tadi mengerti. Karena Semen Indonesia itu terbesar ekspornya. Semen Indonesia Group itu ekspornya 750.000 ton. Bayangkan,
bulan ini, bulan Agustus. Nah, luar biasa kan, 750.000 ton ekspor. Dan bulan ini saya tanya ke Pak Ridwan Shah sebagai direktur ekspornya, juga kira-kira sama, masih sekitar 750.000. Ya. Kemudian nanti November, Desember itu agak turun karena hujan, mungkin sekitar 600.000 ton. Jadi kira-kira untuk 8 juta ton itu ekspor itu akan tercapai. Ya. Kemudian dari masalah pelindungan dan ini dari Bapak Heri Sangun, waduh namanya Heri Sangun, Indosmen. Ini gimana Pak? Ini pabrik baru yang di Honsin, ya, yang di Jember dan Gerobokan. Apa sudah menjadi anggota ASI? Ya belum ya. Orang masih commissioning ya. Jadi kalau dia sudah operasi, pemasaran sudah normal, sudah punya SNI, nah itu baru dia akan mendaftar sebagai anggota. Pasti insya Allah mereka akan mendaftar menjadi anggota asosiasi. Nah, itu kira-kira jawabannya. Sementara ini belum, karena masih commissioning ya. Belum normal, baru persiapan operasi ya. Kemudian dari Bapak Heri Purnomo, Semen Indonesia, Pak Rudianto dari Bosowa, Pak Panji Areksa dari Batu Raja, Pak Yunardi SP. Nah, itu sama pertanyaannya. Ini kok pemerintah itu gimana sih oversupply kok masih dibangun terus? Nah, ini pertanyaannya sama ini. Apa nggak merugikan industri yang baru, yang lama? Ya. Gimana tindakan ASI? Waduh, repot. Dari Asosiasi Semen itu sejak tahun 2016 sudah nulis surat ke pemerintah. Ya. Akan adanya oversupply sangat tinggi. Nah itu, karena tapi waktu itu memang luar biasa pemerintah untuk meningkatkan investasi. Jadi seakan-akan pemerintah takut kalau ini di moratorium nanti image-nya ke luar negeri, orang investor, wah ini gimana? Katanya investasi kok ada di moratorium. Nah, itu. Tapi saya tidak putus asa. 17 saya tembak lagi. Nah, jadi masih mental juga ya. Masih ada juga dibangun. Kemudian tahun 18 itu sudah ada warning, sudah mulai ada pengertian. Tapi yang dua ini sudah terlanjur dikasih izin. Yang dua pabrik itu kan izinnya tahun 2016 ya. Jadi sebenarnya 2017-18 setelah mulai agak di stop ya. Nah, cuma belum masih belum begitu formal. Nah, awal tahun 2019 2020 ya. Kami anggota asosiasi berserta direksi, salah beberapa direksi dari Semen Indonesia dan Semen Kerja menghadap Bapak Menteri Perindustrian. Alhamdulillah, beliau sangat-sangat support sekali kita dan akan berusaha agar koordinasi dengan pemerintah yang lain untuk tidak ada lagi pembangunan. Cuma beliau titip aja, ya mungkin jangan langsung moratorium. Nah, bagaimana kalau Irian Jaya, Pak Widodo itu aja yang boleh? Saya silakan kalau Irian Jaya. Nah, kalau nanti tahapan berikutnya mungkin moratorium. Itu kira-kira ya. Kemudian kami tidak putus asa, kami menghadap BKPM. Ya. Bapak Kepala BKPM juga sangat bagus, baru diangkat gitu ya. Begitu saya sampaikan dia langsung siap. Pak Widodo aksi. Kami akan berusaha menyetop tidak ada lagi pembangunan. Nah, salah pun juga bahwa Pak Menteri Perindustrian juga sudah setuju. Nah, inilah sudah ada green lain dari Pak Presiden juga bahwa oke lah, ini sudah waktunya ya. Semen itu harus di stop dulu sampai nanti utilisasinya sekitar 85% baru dibuka lagi. Dan kalau memang bangun silakan bangun di Irian Jaya. Memang di situ mungkin kalau dibangun untuk distribusi sekitarnya mungkin lebih rendah. Tapi untuk daerah tadi saya presentasikan dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi apalagi ya, hanya utilisasinya 50% itu.
kapasitas 14%, permintaan 6 juta. Dari mana ya? Kapasitas 14 juta, permintaan 6 juta. Dari mana ya? Nah itulah, jadi barusan juga tadi saya ada FGD ya, pasok di PUPR. Jadi alhamdulillah dari PPR, dari perdagangan, dari perindustrian juga sudah mendukung bahwa semen sudah tidak ada lagi pembangunan. Nah, ini sangat alhamdulillah dari Bapak dari 3 kementerian sudah mendukung kita, semoga tidak ada lagi pembangunan. Kami juga, saya sudah menulis surat juga ke resmi ke Menteri BKPM, jangan sampaikan bahwa jangan ada pembangunan pabrik di Kaltim. Nah ini, di Kaltim tidak perlu dibangun pabrik. Nah, kok ada isu-isu bangun pabrik gitu ya. Nah, Kaltim itu sudah ada pabrik di Kalimantan, itu sudah 3 pabrik unit, itu sudah sekitar 8 juta ton, 7 juta ton. Permintaan baru 5 juta ton, masih lebih 2 juta ton. Nah itu kan. Kemudian di situ ada packing plant semen Tonasa, kapasitas 1 juta ton. Packing plant dari Bosowa. Nah, kemudian packing dari Gresik. Totalnya kira-kira kapasitasnya total 12 juta. Gitu. Nah kok sekarang mau bangun pabrik baru, katanya tidak ada pabrik. Memang nggak ada pabrik di Kalimantan. Tapi di Kalimantan Timur. Tapi di Banjarmasin ada. Packing plant ada. Jadi untuk kebutuhan semen tidak akan kekurangan pembangunan ibu kota baru. Bahkan saya sampaikan di surat saya, ibu kota baru itu harus ada green city, ya. Jadi kota hijau, jangan ada lagi pabrik di situ gitu loh. Nah itu saya kira dari pemerintah sudah mengerti masalah itu dan insya Allah tidak ada pembangunan pabrik di Kalimantan Timur. Nah, ini banyak isu-isu apa dibangun pabrik situ kan. Itu kira-kira ya semua yang saya lihat pertanyaannya. Yang lain ya adalah bagaimana ini perang harga. Saya bilang, nah ini jawabannya repot ini. Asosiasi tidak mengatur harga, tidak boleh menyentuh masalah harga. Jadi harga ditentukan mekanisme pasar di lapangan. Ya. Jadi itu perlu diketahui. Karena ada undang-undang KPPU, ya. Nah, jadi memang mekanisme pasar itu yang menentukan harga. Cuma memang kalau ada yang terlalu jatuh harga, mungkin juga akan kena sanksi dari KPPU. Nah, ini nggak tahu. Nah, saya tidak akan ikut campur masalah perang harga dan persaingan. Nah, saya kira mereka akan mengerti sendiri ya. Kalau rugi pasti tidak dijual. Itu kira Bapak sekalian ya pertanyaan-pertanyaan yang ada. Jadi semoga apa yang saya jawab itu bisa puas lah Bapak sekalian. Kalau ada yang belum terjawab silakan nanti di WA ke WA saya, ya. Nanti akan saya jawab karena waktunya kelihatan juga sudah mulai 3:30 ya. Demikian saya kembalikan ke moderator, ke Ibu. Silakan Ibu, mungkin ada pertanyaan untuk yang lain. Baik. Pak Pri. Iya, baik. Terima kasih Pak Widodo atas tanggapannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak informasikan bisa bermanfaat dan bisa memberikan ilmu baru serta informasi baru kepada kita semua yang hadir pada kesempatan sore ini. Terima kasih. Dan sekarang kita langsung saja mendengarkan tanggapan dari narasumber kita yang ketiga, yaitu Bapak Sudaryanto. Kepada Bapak Sudaryanto, bagaimana Bapak? Apa sudah siap? Baik, sambil menunggu Pak Sudaryanto bersiap-siap. Oke, baik. Pak Sudaryanto sudah siap? Sudah baik, siap. Silakan Bapak untuk memberikan tanggapannya. Silakan. Terima kasih Bu Tika. Untuk pertanyaan yang diajukan kepada saya khususnya, saya catat di sini yang penting untuk dijawab adalah ada 4 pertanyaan. Yaitu pertama dari Bapak Asril Redani dari Asosiasi Perusahaan Beton Readymix Indonesia, disingkat dengan APBRI. Pertanyaannya mengenai kerjasama terkait dengan riset, standarisasi, pelatihan, dan sertifikasi, khususnya dan lain.
Kemudian bisa saya tanggapi bahwa kami Asosiasi Institusi Pendidikan Indonesia ini dan ASI itu mempunyai perjanjian dengan PUPR atau Kementerian PUPR dan khususnya dengan Puslitbang Pemukiman di Bandung, di mana kerjasama ini sudah sejak lama dalam hal misalnya standarisasi produksi, kemudian pelatihan penelitian mengenai beton, apakah itu ready mix, apakah itu semennya sendiri, campuran semen berbagai tipe semen dan material agregat sudah dilakukan dan sudah ada hasilnya dan sudah dipakai sebagai pedoman surat edaran dari Menteri PUPR. Artinya di sini bisa dikembangkan. Mari kita lebih lanjut untuk berkonsultasi, berkomunikasi, duduk bersama untuk membuat suatu apakah itu namanya MOU. Itu tanggapan kami. Kemudian pertanyaan kedua dari Dr. Insinyur Susilawati Cecilia Rolandia MSCHE dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang sebagai dosen beliau yang menanyakan, dapatkah kita menjalin kerjasama dalam arti pertukaran mahasiswa atau staf pengajar? Ini juga demikian, maka welcome untuk kita duduk bersama untuk menyusun MOU apa-apa yang secara spesifik bisa kita lakukan kerjasama. Kemudian pertanyaan keempat, yaitu dari Pak Edi Purwanto dari Semen Batu Raja, Persero TBK, tentang kegiatan ISMI. Komentarnya bahwa sumber daya manusia yang profesional menurut beliau sudah sangat kuat. Ini benar, yaitu bahwa sejak tahun 2006 itu sudah tidak ada lagi investasi dalam negeri nasional, kecuali kalau yang investasi asing mulai tahun 2013 itu masih ada beberapa tenaga asing, sehingga belum menggunakan tenaga yang profesional dalam negeri. Tetapi di sini perlu, yaitu istilahnya kompetensi yang terukur. Artinya terukur ini sudah melalui uji sertifikasi, uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat. Itu yang dimaksudkan dengan terukur. Itu yang diharapkan oleh pemerintah dalam undang-undang, tersirat dalam undang-undang. Pertanyaan keempat dari Pak Abdul Aziz dari Semen Bosoa, Banyuwangi. Apakah ISBI memiliki training untuk teknisi laboratorium fisika, kimia, dan beton? Untuk ini, saya tadi sudah katakan bahwa kita laboratoriumnya kita bekerja sama dengan tempat uji kompetensi yang ada, apakah itu dari pabrik terdekat, apakah dari Puslitbang PU Bandung. Itu jawaban kami, sedangkan kalau labnya sendiri di kampus ISBI masih belum terwujud. Barangkali itu jawaban kami dari 4 pertanyaan, mudah-mudahan lebih jelas, dan kalau belum jelas silakan untuk menghubungi per WA ataupun email selanjutnya. Dan kontak person sudah ada, tadi disebutkan untuk menyusun MOU duduk bersama. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Sudaryanto atas tanggapannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi bisa memberikan informasi dan ilmu yang baru kepada para peserta yang hadir. Dan bagi para peserta yang pertanyaannya belum terjawab, tidak perlu khawatir, karena nanti akan dijawab melalui WhatsApp group atau melalui email. Dan kepada Pak Sudaryanto, terima kasih sekali atas waktu berharganya. Mudah-mudahan Bapak bisa memiliki waktu luang kembali dan berpartisipasi kembali di webinar ISBI maupun kegiatan ISBI yang lainnya. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Iya, sekali lagi. Terima kasih Pak Sudaryanto. Baik, itulah tadi tanggapan dari narasumber kita yang ketiga. Sekarang kita langsung saja masuk ke tanggapan atau jawaban dari narasumber kita yang keempat, yaitu Pak Prihadi Setio. Kepada Pak Prihadi. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Baik, Pak Prihadi. Silakan Pak, waktunya dipersilakan Pak untuk Bapak memberikan tanggapan. Baik, terima kasih yang sudah bertanya dan mungkin ada beberapa yang barangkali perlu saya jelaskan ulang bahwa Institut Semen dan Beton Indonesia ini bukan sekolah ini, tapi suatu institusi yang melakukan di bidang engineering, kemudian pendidikan dan pelatihan, terutama untuk karyawan. Jadi bukan untuk mahasiswa seperti di universitas gitulah. Ini kayaknya dari beberapa pertanyaan ini masih ada yang confuse ini. Itu. Jadi sebagai contoh dari Pak Ibu ya kalau tidak salah ini Ibu Prantasi Harmi Cahyanti ini. Nah, oh bukan, sorry bukan ini, tapi dari siapa tadi yang kalau nggak salah mengenai tadi ada pertanyaan yang saya baca mengenai Merdeka Belajar kalau nggak salah itu. Atau kerjasama di bidang penelitian. Tapi oke lah. Baik, saya akan jawab beberapa karena tidak semua ini merupakan pertanyaan. Yang pertama barangkali dari Pak Hasril Firdani. Dibandingkan dengan pabrik dari Asosiasi Perusahaan Beton Ready Mix Indonesia, dibandingkan pabrik semen di luar Indonesia, pabrik dari mana yang paling efisien? Kalau menurut saya dari benchmark kami, pabrik-pabrik ini mirip Pak efisiensinya kira-kira, tapi barangkali biayanya bisa berbeda-beda. Kalau hanya kita melihat nilai kalor per kilogram klinker mirip, tapi kan asal dari nilai kalor itu dari mana, harganya bisa berbeda lah kira-kira gitu. Saya juga nggak bisa cerita detail di dalam kesempatan ini, mungkin lain kali bisa kita komunikasi lah. Jadi kalau sumber energinya lebih murah, meskipun nilai kalornya sama kan bisa lebih murah, kira-kira gitu. Kemudian dari Pak Rian, Bapak mudah-mudahan Rian Viko, apakah bisa memberikan map sebaran bahan bakar alternatif di Indonesia? Nah, ini lebih baik ISBI rasanya belum bisa karena ISBI tidak bergerak di bidang ini. Lebih baik Bapak cari dari statistik-statistik yang lain lah barangkali. Kemudian dari Semen Boswa Banyuwangi, Pak Habar, apakah dengan menggunakan alternatif fuel seperti skampadi, suhu pada proses kalsinasi tercapai baik? Iya Pak, tercapai Pak. Dan sudah dipraktekkan misalkan di pabrik Narogong misalnya, di namanya apa, SBI lah, SBI Narogong. Nah itu juga bisa. Apakah ada limbah sisa pembakaran yang berbentuk dari alternatif fuel? Nah kebetulan limbahnya itu dalam bentuk debu Pak. Dalam bentuk debu itu bisa jadi klinker, jadi sebenarnya enggak, jawabannya enggak ada limbah lah kira-kira gitu. Kemudian dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dari Bu Prantasi Harmi Cahyanti, yang penting pemakaian semen adalah memanfaatkan limbah yang bisa diolah untuk mengganti semen. Misalnya memanfaatkan limbah abu batu bara yang disebut fly ash.
dipakai untuk ready mix. Jadi pertanyaannya adalah sudah sejauh mana industri semen yang Bapak kelola ini memanfaatkan. Nah, kami tidak mengelola industri semen, kami adalah penyedia jasa. Tapi yang setahu ini saya ketahui dari pabrik-pabrik semen sudah ini. Pabrik semen di Indonesia ini sudah memanfaatkan macam-macam limbah ini. Jadi bahkan kalau kita ngomong ini ukurannya biasanya adalah rasio antara klinker dan semen. Kalau rasio klinker dan semen itu rendah, berarti pemakaian bahan baku atau material ketiga lebih banyak. Kira-kira itu Bu, kira-kira. Dan sudah banyak dan sudah ada yang berada di rasio klinker dengan semen ini sekitar 70% sudah ada. Jadi sudah bagus. Perkembangan terbaru adalah pemakaian limbah PB slag. Nah ini marilah kita teliti bersama. Ya kami terbuka untuk meneliti bersama. Tapi masalahnya meneliti ini harus ada biayanya. Nah ini yang perlu kadang-kadang kita harus cari. Tapi kami siap untuk bekerja sama ini. Kemudian dari Pak Muhammad Isa Ibrahim, bahkan Pak ini mahasiswa ya. Bagaimana bisa memaksimalkan saving energi di masa pandemik? Secara semua sektor ekonomi sedang goyang, sedangkan produksi harus tetap jalan. Ya itu tadi Mas, yang saya ceritakan itu bahwa sebenarnya terutama mengoperasikan pabrik-pabrik yang sudah efisien dan menambah efisiensi yang dengan cara yang sudah saya ceritakan itu bisa mengurangi biaya produksi. Dan pada umumnya memang pabrik-pabrik yang kurang efisien sekarang itu dimatikan, Mas. Kira-kira gitu. Dari Pak Johan, nah ini Pak Johan ini pasti Pak Johan Samudra ini. Pak Johan, terima kasih banyak Bapak yang telah membuat saya mau belajar dari teknik mesin menjadi teknik setengah kimia, setengah semen gitu lah kira-kira. Dari orang yang saya nggak tahu apa-apa tentang semen, dengan adanya Bapak saya bisa tahu banyak tentang semen, bahkan mengalahkan orang-orang teknik kimia gitu, pengetahuannya tentang semen. Terima kasih banyak Pak Johan. Inovasi yang dilakukan ISBI dalam bidang teknik operasi, diversifikasi bahan baku dan bahan bakar sudah berjalan baik. Bagaimana inovasi dengan bidang perkembangan produk? Karena akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Nah, kalau ini nanti akan kami diskusikan dengan Pak Darusman dan Pak Nizar barangkali, dengan Pak Daryanto, bagaimana kita menambah aplikasi kita di dalam Mixman ini. Terima kasih Pak Juan sarannya. Kemudian Pak Nugraha Hadi, ini saya juga kenal dari Gresik ya. Alternatif fuel, bagaimana tanggapan ISBI terkait dengan green coke? Nah, green coke memang tinggi Pak, nilai kalornya, tapi mungkin belum dipakai di Indonesia, tapi kalau di Eropa pernah dipakai. Jadi bisa sebenarnya dipakai. Hanya setahu saya kalau di Indonesia, green coke Pertamina ini lebih banyak diekspor untuk dijadikan konduktornya baterai. Konduktornya baterai itu, yang hitam-hitam di baterai itulah kira-kira gitu. Itu lebih menguntungkan daripada dibakar, rasanya begitu. Selain itu green coke itu tidak, setahu saya tidak punya nilai volatimeter yang tinggi, sehingga kalau pabrik semen kan butuhnya yang kata Pak Masri almarhum adalah strength door gitu loh. Artinya strength door itu mudah dibakar lah kira-kira gitu. Nah ini green coke ini agak sulit dibakar Mas, tapi dari referensi-referensi banyak dipakai juga di Eropa. Baik, Pak Sutoyo dari DPU Bina Marga Provinsi Jatim, pada saat penggantian bahan bakar apa tidak berpengaruh karakteristik semen? Tidak Mas, jadi yang dihasilkan tetap klinker dengan kualitas yang memenuhi standar. Jadi bahan bakar alternatif tetap tidak mempengaruhi kualitas semen dan klinkernya. Akibat penurunan kalor pada sistem pemanasan mungkin dari segi kekuatan semen. Nah itu tadi bahwa klinker yang dihasilkan tetap sama karena proses pembakaran klinkernya tidak terganggu Pak. Jadi tidak mempengaruhi kekuatan betonnya, kira-kira gitu. Pak Abdul Aziz dari Semen Buswa di Banyuwangi, apakah ada bahan aditif alternatif murah selain limestone? Setahu saya itu, selain itu belum tahu Pak, barangkali masih ada, biasanya malah
lime aja, lime itu apa ya? Batu kapurnya aja yang dipakai sebagai material ketiga untuk semen kadang. Juga bisa, Pak. Tapi ini juga sudah umum dipakai oleh kawan-kawan di pabrik semen rasanya. Baik, Pak Ratmaya Urip dari Asosiasi Perusahaan Beton Ready Mix Indonesia ini barangkali masukan ini. Lebih banyak ISBI lebih banyak berkutat inovasi semen. Ya Pak. Tapi saya backgroundnya itu bukan sipil saya sayangnya ya. Dengan Pak Arief itu bukan sipil, lebih banyak yang di ISBI ini proses mechanical sama electrical sama kontrol Pak. Jadi yang sipilnya memang belum, tapi terima kasih sarannya. Mudah-mudahan nanti Bapak-bapak di ISBI bisa memikirkan kemajuannya. Baik, inovasi-inovasi beton ready mix yang nomor 2 ini menyangkut relasi kimia organik, anorganik, fit kimia organik, admixture, sehingga pencapaian kelas kuat beton K300 pada umumnya 12 jam. Nah ini betul Pak, ISBI belum siap untuk masalah beton Pak. Jadi kalau kami diajak kerjasama, kami belum siap rasanya untuk masalah beton ini. Nanti kami diskusikan dulu ya Pak. Baik, yang terakhir ini dari Pak Juan lagi. Sering terjadi coating di ID fan, kiln fan yang sangat mengganggu operasi pabrik. Apakah kasus ini sudah diteliti ISBI dan bagaimana hasilnya? Sudah Pak Juan, kami pernah berhasil dan sangat berhasil menurut saya. Dan penempelan di ID fan ini salah satunya disebabkan oleh ketidakbalansan atau ketidakbalans aliran antara gas panas di sebelah kiri dan sebelah kanan fan. Nah, yang kami lakukan di Cilacap waktu itu adalah menyeragamkan aliran. Jadi tidak menghilangkan coating, tapi justru mengatur coating agar terbentuknya itu seragam, sehingga tidak menimbulkan getaran. Nah, ini pernah berhasil, sampai sekarang masih berhasil di Cilacap. Nah, tapi yang perlu Bapak ketahui bahwa di masing-masing pabrik itu coatingnya itu secara kimia komposisinya berbeda. Nah, ada coating yang seperti di Narogong, itu apabila pabrik itu berhenti sebentar dan mengalami pendinginan, coating itu ada yang rontok dan rontoknya tidak seragam. Itu yang kami sulit Pak Juan. Jadi dengan rontoknya yang tidak seragam, dia begitu di start getaran lagi, terpaksa harus diberhentikan lagi dan kemudian dibersihkan lagi. Nah gitu. Jadi kalau yang untuk yang bahan coatingnya tidak mudah menempel dan gampang rontok, kami belum berhasil Pak. Jadi ini gabungan antara bahan coating maupun proses penempelan. Nah kalau hanya kasusnya proses penempelan, Bapak barangkali bisa bekerja sama dengan kami seperti yang di Cilacap itu. Jadi intinya adalah menyeragamkan aliran justru ini. Jadi pakai CFD lagi dan bahkan ini sudah proven di Cilacap sudah berbulan-bulan ini sehingga getaran ID fan itu yang biasanya naik bisa sampai 11 ini bisa turun maksimum 4 kalau nggak salah sehingga tidak perlu selama 7 bulan tidak pernah berhenti jadi tetap jalan terus tanpa getaran. Baik, saya kira itu Tika mungkin sudah terjawab semuanya, mudah-mudahan memuaskan. Dan sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan-kekurangan kami dan kalau masih ada pertanyaan yang belum puas bisa japri ke Pak Arief melalui alamat yang tadi saya tayangkan sehingga kami bisa diskusikan untuk bisa menjawab Bapak-Bapak agar puas dan bisa diaplikasikan di lapangan dengan baik. Terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prihadi atas tanggapan Bapak dari pertanyaan para peserta yang hadir. Terima kasih sekali dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa menjawab pertanyaan, memberikan informasi baru, pengetahuan baru untuk para peserta yang hadir pada kesempatan siang ini. Baik kepada Bapak, mudah-mudahan Bapak ada waktu luang kembali nantinya untuk bisa berpartisipasi kembali di kegiatan ISBI atau di kegiatan lain ISBI yang akan datang pastinya Pak. Baik. Terima kasih Pak Prihadi. Ya, terima kasih. Sama-sama. Iya.